Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang hebat. Alhamdulillah, hari ini kita dapat belajar kembali bersama Bu Muti. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari sejarah bangsa Indonesia. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk menjelajahi masa lalu, di mana kita akan mengenal golongan pahlawan berdasarkan periode perjuangan dan sejarah masuknya penjajah bangsa Eropa ke Indonesia. Oleh karena itu, mohon disimak baik-baik videonya ya. Pertama, Ibu akan membahas tentang penggolongan pahlawan berdasarkan periode kemerdekaan. Jadi, pahlawan itu banyak sekali berdasarkan periode kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam periode kemerdekaan bangsa Indonesia, para pahlawan kita mengalami 4 periode, di mana yang pertama adalah periode pahlawan perjuangan kemerdekaan. Kemudian yang kedua yaitu periode pahlawan kemerdekaan nasional. Yang ketiga adalah periode pahlawan kemerdekaan nasional. Dan yang keempat adalah pahlawan proklamasi kemerdekaan. Mohon maaf anak-anak, yang ketiga itu pahlawan pergerakan nasional ya. Jadi yang kedua pahlawan kemerdekaan nasional, ketiga pahlawan pergerakan nasional, dan yang keempat adalah pahlawan proklamasi kemerdekaan. Nah, pertama yaitu pahlawan perjuangan kemerdekaan. Jadi pada periode ini pahlawan perjuangan kemerdekaan berjuang melawan Portugis, Belanda, dan Inggris. Kurun waktu perjuangannya yaitu sejak kekuasaan raja-raja di daerah ditekan dan diatur kelompok pedagang dari bangsa barat hingga munculnya organisasi pergerakan. Nah, jadi pahlawan perjuangan kemerdekaan ini masih dalam periode bangsa Indonesia dalam pemerintahan kerajaan. Jadi masih bersifat kerajaan ya pada periode ini. Nah, pahlawan perjuangan kemerdekaan diantaranya adalah pertama, Cut Nyak-Dien yang berasal dari Aceh. Kedua, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Ketiga, Pangeran Antasari dari Banjar, Kalimantan Selatan. Dan yang keempat, ini yang biasa kita lihat di mata uang pecahan 1000 ya. Mata uang 2000 rupiah atau 1000 ya dulu. Lupa lagi Bu Muti. Nah, ini namanya adalah Kapiten Patimura dari Maluku. Nah, ini 4 orang ini adalah salah 4 dari banyaknya pahlawan perjuangan kemerdekaan. Sebenarnya masih banyak pahlawan perjuangan kemerdekaan, namun ini contohnya saja ya anak-anak. Jadi nanti kalian masih bisa mencari tahu siapa saja yang termasuk ke dalam pahlawan perjuangan kemerdekaan. Nah, kemudian yang periode kedua itu adalah pahlawan pergerakan nasional. Jadi ini sudah bersifat pergerakannya itu lebih ke nasionalis. Nah, kalau ini kan masih memperjuangkan kemerdekaan. Nah, kalau yang kedua ini periodenya yaitu para pahlawan yang mana pergerakannya itu bersifat nasional dan berjuang menumbuhkan semangat nasionalisme melawan penjajah. Jadi ini sudah mulai terbuka, tidak hanya bersifat kerajaan saja anak-anak. Kemudian, pergerakan nasional muncul setelah berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Munculnya organisasi Budi Utomo mampu mempengaruhi sifat perjuangan bangsa Indonesia dari yang awalnya bersifat kedaerahan menjadi berwawasan nasional. Nah, yang masih bersifat kedaerahan itu yang tadi ya anak-anak, yang pahlawannya itu dalam periode perjuangan kemerdekaan. Sedangkan pada pergerakan nasional ini sudah terbuka perjuangan bangsanya itu sudah lebih ke berwawasan nasional, tidak hanya kedaerahan saja.
Tidak hanya fokus di daerahnya saja, tetapi fokus untuk memerdekakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kalau pada saat perjuangan kemerdekaan ini, para pahlawannya itu lebih fokus ke daerahnya masing-masing. Misalkan Cut Nyakdin, Aceh khusus di Aceh gitu. Fokusnya di Aceh. Sultan Ageng Tirtayasa di Banten khusus di Banten. Sedangkan pada masa pahlawan pergerakan nasional itu sudah berwawasan nasional, tidak per daerah, tetapi semua masyarakat di Indonesia berjuang untuk memerdekakan kemerdekaan bangsa Indonesia di semua wilayah. Nah, tokohnya itu diantaranya adalah R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini, yang mana Raden Ajeng Kartini beliau memperjuangkan emansipasi perempuan dan pendidikan bagi kaum perempuan khususnya. Pada saat beliau dulu memperjuangkan bangsa Indonesia. Kemudian ada Dr. Sutomo dan ada Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara ini disebut dengan Bapak Pendidikan. Kenapa? Karena beliau itu memperjuangkan pendidikan bangsa Indonesia, tidak mengenal itu perempuan atau laki-laki, tidak mengenal itu apakah bangsa asing ataupun bangsa Indonesia gitu. Jadi beliau itu seluruh bangsa Indonesia itu beliau perjuangkan untuk dapat mendapatkan pendidikan yang layak, karena dulu itu bangsa Indonesia itu sangat susah sekali untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, periode pahlawan kemerdekaan nasional. Kalau yang kedua tadi pergerakan nasional, kalau ini kemerdekaan nasional. Pahlawan kemerdekaan nasional muncul seiring dengan hadirnya peristiwa proklamasi kemerdekaan di tahun 1945. Perjuangan yang dilakukan sesuai dengan bidang yang digelutinya. Pahlawan kemerdekaan nasional diantaranya adalah Dr. Muwardi, kemudian Dr. Suharjo, dan Robert Walter Monginsidi. Ya, ini sebenarnya masih banyak juga sama pahlawannya anak-anak. Hanya ini contohnya saja. Dan yang terakhir yaitu pahlawan proklamasi kemerdekaan, di mana pahlawan proklamasi kemerdekaan ini adalah pahlawan yang berjuang untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, pahlawan proklamasi kemerdekaan berjuang untuk memproklamasikan bangsa Indonesia itu berkat kegigihan dan dukungan dari pejuang lainnya. Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, Bapak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta adalah presiden pertama bangsa Indonesia. Jadi beliau yang memproklamasikan bahwa bangsa Indonesia itu sudah merdeka, dan Pak Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ini merupakan presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia. Jadi begitu anak-anak ya. Ada 4 periode pergolongan pahlawan yang ada di Indonesia. Tadi pertama pahlawan perjuangan kemerdekaan, yang kedua pahlawan pergerakan nasional, yang ketiga adalah pahlawan kemerdekaan nasional, dan yang terakhir adalah pahlawan proklamasi kemerdekaan. Nah, anak-anak, para pahlawan tadi itu berjuang memerdekakan bangsa Indonesia itu berjuang dari siapa ya? Ada yang tahu tidak? Oke, dari bangsa-bangsa yang menjajah Indonesia. Ya, jadi para pahlawan tadi berjuang memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajah-penjajah bangsa yang menjajah bangsa Indonesia. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk mencari tahu siapa saja penjajah Eropa yang masuk ke Indonesia. Jadi, pada abad ke-14, rempah-rempah merupakan komoditas penting bagi bangsa Eropa. Nah, rempah-rempah dibawa oleh para pedagang Asia, terutama bangsa Indonesia, karena Indonesia itu termasuk ke dalam benua Asia.
Indonesia itu sangat kaya akan rempah-rempah. Anak-anak tahu rempah-rempah itu apa? Nih, rempah-rempah itu contohnya seperti bumbu-bumbu masakan di dapur. Ada pala, ada cengkeh, ada jahe, kunyit, dan lain sebagainya. Nah, bangsa Eropa datang langsung ingin membeli ke tempat penghasil rempah-rempah, yaitu Nusantara. Dan termasuk bangsa Indonesia, anak-anak ya. Kemudian, masuknya bangsa Portugis dan Spanyol ke Nusantara. Jadi, bangsa Eropa yang menjajah bangsa Indonesia itu pertama yaitu masuknya bangsa Portugis dan Spanyol ke Nusantara. Portugis masuk ke Nusantara melalui Malaka, Selat Malaka. Kemudian Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511. Portugis berusaha menguasai jaringan lalu lintas perdagangan di kawasan Selat Malaka. Pada tahun 1512, Portugis masuk ke Maluku, yang mana daerah tersebut kaya akan rempah-rempah. Dan pada tahun 1512, Spanyol pun datang ke Maluku. Nah, bangsa Spanyol singgah ke Nusantara setelah melakukan perjalanan dari Filipina. Dalam perjalanan pulang mereka singgah di Tidore. Sejak saat itulah terjalin hubungan kerjasama perdagangan antara Spanyol dan Tidore. Tidore itu ada di Indonesia ya anak-anak. Jadi ini Spanyol sudah masuk ke Tidore dan sudah melaksanakan hubungan kerjasama. Nah, setelah itu dibangunlah benteng Spanyol, yang mana benteng tersebut dinamakan dengan benteng Tahula di Tidore. Sementara itu, Portugis membuka kantor dagangnya di Ternate. Karena merasa terancam dengan hadirnya Spanyol di Tidore, dengan alasan tersebut, Portugis yang didukung oleh pasukan Ternate menyerang benteng Spanyol di Tidore karena tadi merasa terancam ya. Kemudian dilakukanlah perjanjian antara Portugis dan Spanyol. Dalam perjanjian tersebut disepakatilah bahwa Maluku dikuasai oleh Portugis sedangkan Spanyol menguasai Filipina. Begitu anak-anak ya. Kemudian kedatangan Belanda di Nusantara. Bangsa Belanda masuk ke Nusantara melalui Selat Sunda pada tahun 1595. Armada Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser berangkat menuju Nusantara. Mereka menyusuri pantai barat Afrika lalu sampai ke Tanjung Harapan. Dari sana, mereka mengarungi Samudra Hindia dan masuk ke Nusantara melalui Selat Sunda, lalu tiba di Banten. Armada ini tidak diterima oleh rakyat Banten. Armada ini bermaksud menuju Maluku untuk membeli rempah-rempah, tetapi ternyata gagal mencapai Maluku karena tadi rakyat Banten tidak menerima adanya armada Belanda. Kemudian, Cornelis de Houtman tiba-tiba kembali ke negerinya pada tahun 1597 dan ia disambut sebagai penemu jalan ke Indonesia. Nah, berikut ini adalah peta masuknya penjajah Eropa ke Indonesia. Nah, pertama tadi siapa? Portugis ya nak ya. Di sini lihat, Portugis itu petanya itu alurnya berwarna merah. Nah, Portugis dari Eropa itu masuk ke Nusantara atau masuk ke Indonesia pertama melalui benua Afrika. Nah, mana benua Afrika anak-anak? Yang ini benua Afrika ya. Ini adalah benua Afrika. Nah, bangsa Portugis dari Eropa, dari benua Eropa, masuk ke Nusantara melalui benua Afrika. Nah, ke sini. Kemudian langsung menuju ke Asia nih anak-anak ya. Ke benua Asia. Lalu menuju ke Nusantara. Nah, di sini bangsa Portugis transitnya itu di Selat Malaka. Nah, mana Selat Malaka? Selat Malaka itu di sini anak-anak. Jadi di sini ada Malaysia, ada Indonesia, kemudian tapi dulu itu belum ada Malaysia, belum ada Indonesia ya, namanya Nusantara. Bergerak di Selat Malaka dan berhenti di Maluku di sini. Bangsa Portugis ya. Kemudian tadi setelah bangsa Portugis
datang juga nih bangsa Spanyol.